Ketika sudah selesai mencuci tangan, kita pernah bahas ya, lalu berkumur-kumur, lalu istimsak memasukkan air ke dalam hidung. Yang berikutnya Allah perintahkan kita wamsahu biru'usikum. Betul ke apa tidak? Betul apa tidak? Salah. Yang betul itu Allah perintah kita, iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Jadi basuh wajah ini dari kening sampai dagu. Batasnya kuping kiri kanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah semua kita dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sampai saat ini tetap memberikan kesempatan hidup kepada semua kita. Mudah-mudahan hidup yang telah dan sudah kita lalui semuanya bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang rindu kepada Nabi, pada saatnya nanti kita bertemu dan berjumpa, sekaligus Nabi memberikan syafaatnya kepada kita semua. Karena syafaat itu bagian dari yang kita harapkan untuk memudahkan urusan kita pada perjalanan kehidupan akhirat kita nanti insya Allah. Pengajian kita pada malam hari ini secara khusus kita bicara tentang 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu bisa lewat namanya, bisa juga mengenalnya lewat sifat-sifatnya. Dengan mengenal sifatnya, insya Allah kita lebih memahami Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Kenapa Allah memiliki 20 sifat wajib? Sesungguhnya keterbatasan kita untuk memahami sifat Allah, maka kita diberikan penjelasan oleh para ulama, hanya 20 yang kita diberikan penjelasan dan pemahaman. Dengan itu insya Allah kita lebih dekat, kita lebih memahami, kita lebih mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani. Yang keempat namanya sifat ma'nawiyah. 20 sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 kelompok besar tadi. Yang pertama sifat nafsiyah namanya. Sifat nafsiyah hanya satu, Pak, yaitu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mawujud, Allah itu ada.
Tapi maujudnya Allah tidak sama dengan maujudnya kita manusia. Allah itu wal awwalu bila ibtida. Dialah yang awal tapi tidak permulaan. Wal akhiru bila imtiha. Allah akhir tapi tidak berkesudahan. Maujudnya Allah tidak sama dengan maujudnya kita manusia. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hilang, akan binasa, akan hancur, akan tiada. Illa wajhahu, yang kekal, yang abadi tidak lain adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wujudnya Allah bersifat wajibul wujud namanya. Wujudnya bersifat wajib bagi Allah itu. Kalau wujudnya kita bersifat wajib apa tidak? Wujudnya kita mau-maunya Allah, Pak. Potongan kita ini dari tidak ada menjadi ada, satu saat kita tidak ada, itu mau-maunya Allah. Karena Allah menjelaskan yaf'alu ma yurid. Jadi kalau bahasa Jakartanya maunya gue. Jadi bebas Allah itu, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Makanya ketika Allah berkehendak menciptakan jasmani kita ini, model potongan kita ini, dijelaskan oleh Allah, walladzi, dialah Allah yang menciptakan model potongan kita sebagaimana yang Allah maui dalam hidup kita ini. Apa maknanya? Sesungguhnya bentuk dari ciptaan manusia diciptakan oleh Allah itu merupakan bagian dari cara kita memahami Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa yasa yusawwirukum fil arhami kaifa yasa, itu dalam Al-Quran. Aku bentuk potonganmu sebagaimana wujudmu sesuai dengan kemauanku, kata Allah. Coba lihat yang hadir ini, nggak ada yang sama potongannya ya? Ada yang sama? Kalaupun sama mirip, mirip bukan berarti sama kan? Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang matanya bundar, ada yang sipit, ada yang bibirnya maaf kayak kuda, ada yang bibirnya sangat tipis sekali, bak delima dibelah dua itu, merekah katanya. Ada kuning langsat, ada tipis kayak gitar Spanyol. Ada yang maaf bundar kayak tong. Ini maaf ibu-ibu. Kaifa yasha, mau-maunya Allah melakukan itu. Maka sesungguhnya Allah zat yang maujud, Allah zat yang ada. Dia Allah maujud, tidak berpermulaan, tidak berkesudahan, tidak tercipta. Maka tidak boleh kita membayangkan jangan-jangan Allah ini seperti ini ya. Seperti gunung, seperti langit, seperti bintang, seperti pohon-pohon, seperti batu, seperti bumi. Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak sama dengan ciptaanku, kata Allah. Makanya kalau dia diserupakan, seperti orang bikin patung, maaf, kasih mata, kasih hidung, kasih telinga, diserupakan. Allah sudah menjawab, saya tidak sama dengan semua ciptaanku, kata Allah. Maka dalam satu hadis qudsi diingatkan, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi fa innaka la tuqaddiruna qadra. Pikirkan saja apa yang aku ciptakan, kata Allah. Jangan memikirkan tentang zat hakikat Allah itu. Enggak sampai kita, enggak sampai ilmu kita memikirkan itu. Makanya orang yang sampai kepada hakikat sejatinya, orang yang memahami Allah
lewat namanya, lewat sifatnya, lewat af'alnya alias lewat perbuatannya. Dulu Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Allah di Bukit Tursinya, Allah hanya memperlihatkan cahaya, Nabi Musa langsung pingsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai Sidratul Muntaha, sampai ke arsy Allah, apakah Nabi menyaksikan? Tidak. Nabi bertemu tapi tidak menyaksikan, Pak. Karena Allah tidak bisa dipandang dengan mata kepala. Di Tuan Guru ngomong begitu, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? La tudrikuhul absar. Mata ini tidak mampu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yudrikul absar. Tapi dialah Allah yang mampu memandang semua yang tidak bisa dipandang oleh mata-mata yang ada. Mata manusia, mata kambing, mata sapi, mata ayam, mata yang ada ini tidak mampu memandang wajah Allah yang sangat mulia dan sempurna itu. Tapi Allah memandang bukan dengan mata, memandang dengan basir, ya, dengan pandangan yang sangat indah, karena Allah maha segala-galanya. Maka sebab itu yang pertama harus kita pahami sebagai seorang muslim, Allah ada, Allah mawujud, Allah itu nyata, tapi tidak bisa dipandang oleh mata kepala manusia. Banyak hal yang ada tapi tidak mampu diraba, tidak mampu dilihat. Ini mic nyala karena ada apa? Karena ada apa? Strom. Lampu ini nyala karena ada strom. Kipas angin ini muter karena ada strom. Saya mau tanya, pernah lihat strom? Bisa dilihat strom oleh mata kepala? Enggak ada. Strom enggak kelihatan, tapi ada. Enggak percaya? Coba siapa yang mau saya kasih 500.000, masukkan tangannya di colokan itu. 500.000 nih, bontar. Angkat tangan siapa yang mau? Enggak kelihatan dengan mata, tapi mic bunyi, kipas angin mutar, listrik nyala, strom ada, tapi tidak kelihatan. Ada, tidak kelihatan. Ayo, siapa yang mau eksperimen? Ini ciptaan manusia. Ini harus disambung oleh manusia, ada min, ada plus. Maka ketika akidah umat ini baik, diyakini Allah itu mawujud dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan keyakinannya, dia yakin dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu zat yang tidak tercipta, zat yang maha ada, yang adanya bersifat wajibul wujud. Maka itulah yang kita imani dalam kehidupan kita. Maka sifat wajib yang pertama di antara yang 20, yang pertama namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada satu. Kalau dia sama, dia bukan Tuhan. Kalau dia serupa dengan makhluk, dia bukan Tuhan. Tuhan tuh jadi hantu namanya, kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Sifat wajib bagi Allah yaitu nafsiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu berapa? Berapa, Pak? Pertama kidam, yang kedua baqa, ketiga muhalafatuhu lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyat. Ini namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah maknanya sifat yang mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kidam maknanya apa? Allah tidak berpermulaan, dia lebih awal sebagaimana yang saya jelaskan tadi.
Awalnya tidak ada yang mengakhiri, akhirnya tidak ada yang mengakhiri. Itu makna huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah itu lebih awal tapi tidak berpermulaan. Allah itu akhir tapi tidak berkesudahan. Zahir batin, nampak Allah itu Pak. Batin bisa dirasakan oleh manusia. Itulah akidah, itulah keyakinan kita. Nampaknya bagaimana? Semua ciptaan yang ada karena ada penciptanya. Betul. Ini mic ini sama enggak dengan yang menciptakan? Siapa yang menciptakan mic? Manusia. Sama enggak bentuk dan modelnya dengan manusia mic ini? Enggak sama. Jadi sederhana saja memahaminya. Allah zat yang bersifat kidam. Kidam maknanya terdahulu. Jauh sebelum Allah menciptakan semua langit, semua bumi, semua makhluk, semua apa yang ada maupun yang tidak ada, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jauh sebelum itu Allah sudah ada. Tapi adanya Allah tidak ada yang mengawalinya, tidak ada yang mengakhirinya. Itulah yang namanya qidam. Oleh karenanya kalau ada sesuatu yang diyakini oleh manusia yang menyerupai masa, waktu, keadaan, berarti dia bukan sesembahan. Sebab itu Allah mengkanter ucapan orang-orang kafir yang menjelaskan laula fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, maka akan hancur semuanya, kata Allah. Maka dia bersifat qidam. Qidam maknanya dia lebih awal, dia tidak berpermulaan, dia juga tidak berkesudahan. Yang kedua dari sifat salbiyah namanya apa? Baqa. Allah bersifat baqa, kekal. Baik kekal zatnya, kekal sifatnya, kekal namanya, kekal juga af'alnya, perbuatannya itu. Allah bersifat baqa. Kalau kita bersifat baqa apa tidak? Enggak. Kenapa enggak? Karena berubah-ubah. Satu saat kita ada semacam ini, sehat walafiat, dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Satu saat kita akan tiada, kita akan binasa, kita akan hilang. Semuanya akan menjadi fata morgana dalam kehidupan kita ini. Sementara Allah kekal, dulu Allah sudah kekal, sekarang Allah tetap kekal, seterusnya Allah tetap kekal. Baik zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya tetap kekal. Ya tidak berubah-ubah. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hilang, akan hancur, akan binasa. Yang bersifat baqa, kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu bapak, jangan pernah merasa kehilangan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Jangan pernah merasa kehilangan ketika uang di kantong sudah habis. Jangan pernah kehilangan kalau kita sudah tidak menduduki jabatan dan kekuasaan. Jangan pernah merasa kehilangan kalau sawah yang jumlahnya hektar dulu dia pernah di tangan, sekarang tidak ada. Kalau dulu pernah kita punya emas, kita punya kendaraan, kita punya harta yang banyak, sekarang dia tidak ada, berarti dia tidak kekal. Silih bergantinya perjalanan hidup yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah jelaskan. Apa penjelasan Allah? Pada satu masa kata Allah, Allah akan pergilirkan di antara kita manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Satu hari akan kami pergilirkan di antara manusia. Yang kaya satu saat ada masanya dia jatuh miskin. Yang miskin ada masanya satu saat diberikan kelapangan. Yang muda satu masa kalau dipanjangkan umurnya dia akan menjadi tua, piot, uzur.
Ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah, ada masanya kita hidup, ada saatnya kita mati. Karena manusia dan semua ciptaan Allah tidak bersifat baqa. Yang bersifat baqa tidak lain adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sifat wajib bagi Allah yang pertama namanya sifat nafsiyah, yang kedua namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah menunjukkan keagungan Allah. Kita sudah membicarakan dua sifat Allah yang maha mulia, yang maha agung. Sifat nafsiyah satu, sifat salbiyah dua kita bicarakan. Jangan terlalu panjang-panjang supaya nanti tidak bingung, tidak merasa gelisah dan khawatir dengan penjelasan ini. Karena sesungguhnya kita sederhanakan bahasanya untuk lebih gampang memahaminya dan mengerti keadaan yang sebenarnya.